Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi melalui sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, ketika sebuah musibah terjadi atas diri kita, terkadang kita terlalu cepat untuk mencari-cari kesalahan dan penyebabnya. Bukan hanya terhadap diri kita, tetapi juga terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Sehingga tidak jarang kita menjadi orang-orang yang gagal fokus. Bukan hanya gagal fokus untuk bagaimana seharusnya kita mencari jalan keluar dan mengatasi musibah tersebut, tetapi juga gagal fokus untuk memaknai musibah tersebut di dalam kerangka rencana Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada cerita yang mengisahkan bagaimana seorang yang bernama Yusuf harus mengalami banyak musibah, yang semuanya hampir berujung kepada tidak adanya masa depan, bahkan mengarah kepada kematian. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya dan dibuang ke dalam sumur, lalu dijual kepada salah seorang saudagar dari Midian. Dan ia menjadi budak dari seorang pegawai istana Fir'aun. Istri tuannya itu memfitnah, sehingga Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Allah tetap menyertainya. Bahkan Allah melimpahkan kasih-Nya kepada Yusuf, sehingga Fir'aun mempercayakan kepada Yusuf kekuasaan tertinggi di bawah dirinya sendiri atas seluruh negeri Mesir. Lalu apa kata Yusuf mengenai semua musibah yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya itu? Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 8, maka kita akan mengetahui bahwa Yusuf sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menyalahkan dan membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Sebaliknya, ia menghiburkan mereka dan menolong mereka, bahkan menjamin kebutuhan dan masa depan hidup mereka. Dan di dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21 dicatat demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, ketika saya masih harus menjalani masa isolasi dan karantina mandiri karena terinfeksi COVID-19, ada seseorang yang sebelumnya saya tidak tahu melakukan chat WA dengan saya. Melalui chat WA itu, ia ingin memberitahukan kepada saya mengenai manfaat donor plasma darah. Setelah itu, saya dan istri saya mencoba mencari tahu mengenai donor plasma darah itu. Dan ternyata, plasma darah yang didonorkan dari seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 dan sembuh, bisa menolong pasien yang terpapar COVID-19. Itu sebabnya kami, khususnya saya, memutuskan untuk melakukan donor plasma darah. Dan saya meyakini, jika Allah mengizinkan saya terinfeksi COVID-19, maka Allah juga akan memberikan kesempatan kepada saya untuk menolong sesama, untuk menolong orang lain yang pada saat ini terinfeksi COVID-19. Tentunya dengan harapan mereka pun sembuh dan dipulihkan kesehatannya. Saudara-saudara,
kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita. Dan karena kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan, maka janganlah kita mereka-rekakan yang buruk mengenai rencana Tuhan atas hidup kita. Melainkan, marilah kita menjalaninya sambil tetap mau belajar untuk memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di dalam dan melalui setiap peristiwa hidup yang kita alami. Dan tentunya kita juga mau memaknainya di dalam kehidupan bersama dengan orang lain, dengan sesama yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tetaplah percaya bahwa dalam setiap peristiwa yang kita alami, Allah setia mendampingi kita, Allah setia berjalan bersama kita, dan Allah setia untuk menopang, menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kiranya kami memiliki hikmat yang daripadamu, sehingga kami tetap memiliki keberanian untuk hidup di dalam rencanamu dan percaya akan penyertaan-Mu yang menguatkan dan melindungi kami. Kami berdoa kiranya Engkau memulihkan kehidupan kami dan sesama kami dengan memberikan sukacita dan kedamaian hati yang sempat terhilang karena sakit dan musibah lainnya. Kami percaya Engkau sanggup memenuhi apa yang kami dan sesama kami butuhkan melalui keluarga dan setiap orang yang mempunyai kepedulian. Di dalam nama Yesus, amin.